Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini setelah sholat subuh bakal ada pengajian. Jadi kita persiapkan dulu meja-meja untuk meletakkan snack dan minuman. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaika al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Jadi mereka bikin tatanan sistem kafir syirik yang mereka kasih nama Novus Ordo Seclorum alias New World Order alias tatanan dunia baru, yang saya lebih senang menyebutnya sistem Dajjal. Jadi tatanan dunia kita sekarang ini Pak lebih pantas dijuluki sistem Dajjal. Dan ini bukan saya yang membuat istilah ini Pak, saya cuma ngutip saja. Ini istilah dibuat oleh seorang Muslim dari Inggris namanya Ahmad Thompson. Ya. Nanti saya jelaskan. Nah, jadi tatanan dunia baru yang sistem Dajjal ini adalah sebuah tatanan dunia yang sejatinya, yang hakikatnya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka. Siapa? Al-Masihud Dajjal. Jadi Yahudi ini Pak, di dalam surat Al-Fatihah dijuluki Al-Maghdubi alaihim. Ya, apa al-maghdubi alaihim? Orang-orang yang dimurkai Allah, ya.
Ini hadis Nabi. Nabi mengatakan, innal maghdubu alaihim humul yahud. Sesungguhnya orang-orang yang dimurkai Allah adalah kaum Yahudi, kata Nabi begitu. Pertanyaan, kenapa Yahudi dimurkai Allah? Karena Yahudi itu dalam mengingkari Allah Ta'ala bukan sekedar mengingkari secara pasif, Pak, tapi mengingkari secara aktif. Ibaratnya mereka bahkan menantang Allah. Itu. Sehingga segala sesuatu yang datang dari Allah dibolak-balik, Pak. Yang Allah bilang hak, mereka bilang batil. Yang Allah bilang batil, mereka bilang hak. Yang Allah bilang Dajjal itu fitnah paling dahsyat, justru bagi mereka ini pemimpin kami. Gitu ya. Dan Yahudi itu bukan nggak ngerti, Pak. Mereka cerdas. Yahudi itu rajin baca, Pak. Termasuk mereka baca tentang Al-Mahdi. Al-Mahdi itu siapa? Sosok Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman. Mereka kenal Al-Mahdi, Pak. Mungkin sebagian muslim malah belum terlalu kenal Al-Mahdi, mereka lebih tahu Al-Mahdi yang mana. Tapi yang jadi masalah, setelah mereka pelajari Al-Mahdi, justru mereka persiapkan pasukan untuk memerangi Al-Mahdi. Karena mereka ingin menunjukkan bahwa diri mereka lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik, ya. Dan saya kasih contoh sederhana saja. Pernah dengar seorang Yahudi bernama George Soros? Pernah dengar, Pak? Pernah dengar ya? George Soros ini kaya raya, Pak. Ya, dan dia tergolong elit global. Elit global itu artinya penguasa global dunia sekarang ini, tapi tidak punya jabatan. Jadi bukan kepala negara tertentu. Cuman dia banyak main di belakang layar, Pak, ngatur-ngatur penguasa-penguasa berbagai negara. Dan dia sering rela menggelontorkan uang miliaran dolar, Pak, ya, untuk suatu negara dalam rangka apa? Bikin kacau di negara itu. Contohnya Anda pernah dengar di Hong Kong beberapa waktu yang lalu terjadi demonstrasi yang terus-menerus, ya, pekan demi pekan demi pekan, bulan demi bulan demi bulan. Itu pembiayanya adalah George Soros, Pak. Nah, saya pernah baca mukaddimah buku autobiografi George Soros, ya. Saya nggak beli bukunya, saya nggak mau kasih untung sama dia, ya kan? Tapi saya baca di Gramedia. Ya, di kata pengantarnya, Pak, dia katakan begini, Pak. When I was a little boy, I did not believe in God. Waktu saya masih jadi anak kecil, saya nggak percaya adanya Tuhan, katanya begitu. But when I became a teenager, I believe in God. Dan ketika saya menginjak usia remaja, akhirnya saya percaya ada Tuhan. And God is me, katanya. Dan Tuhan itu saya. Itulah logika Yahudi, Pak. Ya. Nah, jadi mereka ya ingin membangun satu tatanan dunia yang sejatinya untuk menyambut kedatangan si Dajjal. Dan kita umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal ini, Pak. Yang itu berarti kita diajak untuk turut serta menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Jadi bukannya kita disuruh mempersiapkan berperang lawan Dajjal, tidak. Malah justru disiapkan untuk ikut menyambut Dajjal sebagaimana mereka. Mau kita, Pak? Mau? Ya jangan mau. Itu. Nah, karenanya sistem kafir syirik yang mereka bangun sekarang ini hakikatnya adalah sistem Dajjal, ya. Dan lembaga internasional yang mereka bikin, yang ikonnya, ya, simbolnya seperti ini, yang kemudian dikenal dengan istilah United Nations, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pak, yang katanya di situ tempat berkumpulnya semua bangsa dunia yang aneka ragam ini dengan semangat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ini ternyata bohong semua, Pak. Nggak berdiri sama tinggi, nggak duduk sama rendah. Ya, yang berdiri tinggi cuma beberapa pihak. Itu. Makanya di New York, tempat markas besar, markas utama PBB, warga New York itu tidak menyebut United Nations itu dengan sebutan UN, tidak. Mereka nyebutnya the Big Five, 5 besar. Ya, karena memang di PBB itu ada 5 ya preman yang besar. Siapa mereka? Amerika, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina. Ini 5 negara yang punya hak veto, Pak. Ya, tahu hak veto? Hak veto itu hak membatalkan ya satu rencana yang ingin digolkan oleh Majelis Umum PBB yang terdiri dari 100 sekian negara itu. Jadi misalnya kaum Zionis Yahudi sedang membantai saudara-saudara kita di Gaza misalnya gitu ya. Terus kemudian Majelis Umum PBB sudah mulai ngangkat suara ingin bikin resolusi mengecam Israel gitu ya. Nah, maka sudah banyak voting, sudah banyak yang menang gitu ya, mengatakan iya kita kecam, iya kita kecam. Tiba-tiba Amerika keluarkan kartu trufnya, veto. Deng, batal. Melindungi anak kesayangannya Israel.
begitu ya. Nah, jadi simbol PBB ini simbol di depan layar saja, Pak. Tapi simbol sebenarnya adalah Novus Ordo Seclorum, itu gambarannya seperti itu. Dan simbol apa ini? Ini simbol ini, Pak. Gambar ini. Gambar ini ya. Ini gambar apa nih, Pak? Loh, hah? Wah, dolar. Dolar itu apa? PT ya? PT ya? Nah, kalau PT kita cepat ya, Pak. Nah, tapi ini hanya ada gambar ini, Pak. Hanya ada di uang $1 Amerika Serikat. Di pecahan $5, $10, $20, $50, $100 enggak ada, Pak. Sengaja mereka bikinnya di $1. Supaya apa? Gampang viral. Karena modal untuk beli $1 kan cukup Rp15.000 ya, Pak. Ya mungkin kita pun sanggup punya uang $1. Karena modalnya cukup Rp15.000. Nah, jadi di uang $1 Amerika Serikat itu ada sebuah gambar yang mereka kasih julukan nama The Great Seal. Seal itu stempel, Pak. Materai. Great itu agung, suci, sakral. Jadi materai yang sakral, simbol yang suci, ya. Gambarnya apa? Gambar piramida tunggal yang terpotong bagian atasnya, ya. Lalu di atas piramida tunggal yang terpotong atasnya ini ada sebuah segitiga. Yang ukuran segitiga itu cocok jika diletakkan di pucuk piramida itu menjadi persis berada di pucuk piramida itu. Ukurannya cocok gitu, Pak. Tapi di dalam segitiga itu di dalamnya ada gambar mata tunggal, mata sebelah ya. Yang bagi kita umat Islam simbol mata sebelah ini simbol apa? Ad-Dajjal. Alhamdulillah Nabi kita mengatakan, dan memang Nabi bilang, aku datang menjelaskan pada kalian tentang Dajjal yang para Nabi terdahulu belum pernah menjelaskan. Apa itu? Innahu a'waral aini wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak bermata sebelah. Ya, ingat ya, mata sebelah itu bukan berarti satu di tengah, Pak. Tidak, matanya dua, tetapi sebelah aja yang berfungsi, yang sebelah lagi cacat. Begitu. Nah, jadi mereka ingin menggambarkan bahwa piramida ini kelak nanti akan dipimpin, ya, di pucuk pimpinannya itu si Dajjal. Dan sengaja di sekitar segitiga bermata tunggal ini ada garis-garis, Pak, mengarah keluar. Seolah-olah menggambarkan bahwa mata ini adalah sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan bagi umat manusia. Nah, jadi semua manusia ingin mereka masukkan, ingin mereka kandangkan di dalam piramida tunggal ini, Pak. Yang mengerucut kepada pimpinannya si Dajjal, ya. Terus mereka tulis di bawahnya nama proyeknya. Apa nama proyeknya? Novus Ordo Seclorum. Apa artinya? Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya secular world, dunia. Jadi tatanan dunia baru.